Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Puspita Dewi dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Latar belakang masalahnya, secara normatif, ekonomi memandang bahwa asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan mengkombinasikan resiko. Terdapat prinsip antarodin merupakan salah satu asas fikih muamalah yang berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya. Ia adalah salah satu persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah di antara para pihak yang terlibat. Berbeda dengan prinsip dalam Islam, dalam asuransi BPJS, peserta atau masyarakat dituntut dan diwajibkan untuk turut serta menjadi peserta asuransi BPJS, yang bahkan banyak sekali kalangan yang tidak mendapatkan hak sukarela di dalamnya. Dalam pelaksanaan asuransi bisa dikatakan BPJS terjadi one prestasi, di mana pemerintah selaku pemegang kekuasaan memilihkan segalanya bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini terkait asuransi BPJS Kesehatan. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui konsep akad dalam kepesertaan BPJS Kesehatan menurut fikih muamalah. Yang kedua, untuk mengetahui konsep antarodin dalam kepesertaan BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Yang ketiga, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam hal kepesertaan. Landasan teorinya, dalam Al-Quran dan Hadis telah menjelaskan tentang adanya ketentuan hukum muamalah yang sifatnya umum dengan maksud agar hukum muamalah tetap berjalan seiring dengan perubahan zaman. Al-Quran memberikan ketentuan hukum muamalah yang berbentuk kaidah umum dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam pergaulan hidup masyarakat di kemudian hari. Sunnah Rasul memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Al-Quran, namun tidak mencakup seluruh aspek sampai pada tingkat sekecil-kecilnya. Secara umum, asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat-syariat Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Pengertian secara umum ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan fungsional antara peserta penyetor premi atau penanggung dengan peserta penerima pembayaran klaim. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS mempunyai prinsip-prinsip dalam pelaksanaan dengan pesertanya, yaitu yang pertama prinsip gotong royong, yang kedua prinsip nirlaba, yang ketiga keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan kepesertaan wajib, dan hasil dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Metode penelitian. Jenis penelitian lapangan bersifat kualitatif, sumber datanya primer dan sekunder. Jenis datanya penelitian lapangan dan kepustakaan. Untuk teknik pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan datanya editing, organizing, analyzing. Teknik analisis datanya analisis deduktif, pola pikirnya induktif. Hasil dan pembahasannya yaitu kepesertaan di dalam BPJS Kesehatan itu belum sepenuhnya sesuai
maka di dalamnya terdapat akad-akad, yaitu akad hibah, akad qard, akad muamalah, akad muawadat, akad ijarah, wakalah, dan kafalah. Konsep antarodin dalam kepesertaan BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terdapat masih belum sesuai dengan prinsip kepesertaan di BPJS Kesehatan, dikarenakan warga atau peserta tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri atau keluar dari kepesertaannya kecuali dua hal, yaitu meninggal dan pindah kewarganegaraan. Lalu di dalamnya tidak tercantum prinsip antarodin tersebut. Tinjauan fikih muamalahnya masih belum sesuai dengan prinsip muamalah. Kesimpulannya, konsep kepesertaan BPJS menurut fikih muamalah menggunakan akad kafalah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. Akad tersebut dapat dibatalkan dengan atas kesepakatan bersama, karena ada pihak yang tidak melaksanakan akad tersebut. Konsep antarodin dalam kepesertaan BPJS pada umumnya belum sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam Nomor 24 Tahun 2011 karena tidak sesuai. Tinjauan fikih muamalahnya pun tidak sesuai karena prakteknya masih belum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.